Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dari video sebelumnya tentang limit fungsi trigonometri. Nah, di sini kita akan membahas tentang limit tak hingga. Nah, limit tak hingga ini lebih unik lagi karena dia memiliki konsep yang tidak biasa, tidak sama dengan konsep-konsep bilangan yang lainnya. Langsung saja kita mulai ya. Nah, seperti apa sih konsep dari bilangan tak terhingga itu? Nah, tak hingga biasa kita simbolkan dengan bentuk seperti ini. Jadi dia seperti angka 8 yang diputar 90 derajat. Nah, konsep tak hingga ini adalah konsep yang menyatakan sebuah bilangan yang nilainya sangat amat besar. Jadi kita tidak bisa menyebutkan bahwa bilangan itu nilainya berapa, karena dia sangat besar. Kalau kita misalnya masih bisa menyebutkan angka 1 triliun, 2 triliun, bahkan 999 triliun, maka konsep tak hingga ini lebih besar lagi nilainya daripada angka yang bisa kita sebutkan. Jadi dia konsep yang sangat-sangat abstrak, nilainya sangat-sangat abstrak, dan kita tidak bisa membayangkan berapa besar nilai dari tak hingga itu. Nah, untuk mempelajari konsep tak hingga yang berkaitan dengan limit, kita akan mencoba dengan sebuah bilangan, anggaplah 1 dibagi dengan tak terhingga. Oke. 1 dibagi dengan tak terhingga, banyak yang menganggapnya 1 karena 1 dikali berapapun hasilnya 1, tapi coba kita perhatikan baik-baik. Kalau misalnya 1 kita bagi dengan 2, hasilnya sama dengan 0,5. Coba kita tambah nilai dari penyebutnya. Jadi 1 dibagi berapa ya? 1 dibagi 3, hasilnya sama dengan 0,33. Dan seterusnya. 1 dibagi 4 itu sama dengan 0,25. 1 dibagi 10 sama dengan 0,1. 1 dibagi 100 sama dengan 0,01. 1 dibagi 1000 sama dengan 0,001. Dan seterusnya. Semakin besar pembaginya atau penyebutnya, maka nilainya akan semakin kecil. Oke? Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa kalau 1 dibagi dengan sebuah bilangan yang sangat besar, maka nilainya itu akan sama dengan 0,000 dan seterusnya sampai 001. Jadi ini sangat banyak nolnya di sini, baru kita bisa mendapatkan 1. Itu mungkin bahkan kita tidak bisa membayangkan berapa banyak nolnya, karena tak terhingga pun itu kita tidak bisa bayangkan seberapa besar nilainya. Sehingga kalau kita menggunakan konsep limit atau pendekatan limit, kalau ada limit T mendekati tak terhingga, 1 dibagi T itu sama dengan 0. Nah, karena T ini mendekati tak terhingga, sehingga 1 dibagi tak terhingga, maka nilainya pun mendekati 0. Nah, dalam konsep limit tak terhingga itu, apabila kalian mendapatkan nilai tak terhingga dibagi tak terhingga, maka ini tidak terdefinisikan. Jadi belum terdefinisi. Sama dengan bentuk 0 per 0. Beda kalau misalnya bentuk tak hingga ditambah tak terhingga, itu hasilnya sama tak terhingga.
atau tak terhingga dikali tak terhingga, itu hasilnya juga tak terhingga. Tapi kalau tak hingga dibagi tak hingga itu undetermined, belum ditentukan, tidak ditentukan nilainya berapa, sehingga kita harus menggunakan limit atau pendekatan. Nah, kita ubah bentuknya supaya menjadi seperti ini, 1 dibagi tak terhingga, atau sebuah bilangan dibagi tak terhingga, sehingga nilainya nanti akan mendekati 0. Nah, konsep inilah yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal limit tak hingga. Nah, agar lebih paham lagi tentang limit tak hingga, langsung saja kita lihat contoh soal ya. Oke. Contohnya adalah limit X mendekati tak hingga, X dibagi 1 tambah X kuadrat. Nah, kita ingin supaya bentuknya nanti yang X ini menjadi seper X. Nah, supaya menjadi seper X, maka kita harus bagi dengan seper X. Nah, tapi kalau X kuadrat dibagi dengan seper X, itu hasilnya masih menghasilkan X, sehingga kita harus bagi lagi dengan seper X kuadrat dikali dengan seper X kuadrat. Nah, sehingga itu kita kali dengan seper X kuadrat per seper X kuadrat. Jadi pilih pangkat tertinggi agar tidak tersisa lagi X atau pembilang X. Oke, kita ingin memastikan bahwa penyebutnya hanya ada X atau X kuadrat dan seterusnya. Nah, kita kali dengan seper X kuadrat dibagi seper X kuadrat. Ini kan hasilnya sama dengan 1. Artinya ini tidak akan mengubah nilai dari X per 1 tambah X kuadrat. Nah, sehingga kita peroleh limit X mendekati tak terhingga, X dibagi X kuadrat per 1 dikali seper X kuadrat ditambah X kuadrat dibagi X kuadrat sama dengan X dibagi X kuadrat sama dengan seper X. Oke, ini cancel. Kemudian seper X kuadrat tetap, X kuadrat dibagi X kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini kita sudah bisa memasukkan nilai tak terhingga. Sehingga kita peroleh 1 per tak terhingga dibagi 1 per tak hingga kuadrat ditambah 1. Nah, 1 dibagi tak hingga itu hasilnya 0. 1 per tak hingga kuadrat. Tak hingga dikuadratkan itu sama dengan tak hingga. Sehingga ini juga hasilnya 0. Tambah 1. 0 dibagi 0 tambah 1. 0 dibagi berapapun, 0 dibagi 1 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 0. Oke. Nah, supaya lebih jelas lagi, saya akan berikan satu contoh soal lagi. Contoh berikutnya ini saya akan berikan pendekatan ke limit minus tak terhingga. Jadi sebenarnya kan kalau kita melihat dari garis bilangan, kalau sini 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, ini min 1, min 2, min 3, maka tak hingga, positif tak hingga itu dia ada di sini. Ya, dia sangat besar sini. Kalau negatif tak hingga ada di sebelah kiri. Nah, itu perbedaannya. Nah, saya akan berikan contoh soal limit X mendekati negatif tak terhingga. 2x pangkat 3 dibagi 1 ditambah x kuadrat. X pangkat 3. Nah, sama dengan sebelumnya, kita modifikasi soalnya. Nah, di sini pangkat tertingginya adalah x pangkat 3, berarti kita kali dengan seper x pangkat 3
per X pangkat 3. Sehingga kita dapatkan limit X mendekati negatif tak terhingga 2X pangkat 3 per X pangkat 3 1 dibagi X pangkat 3 ditambah X pangkat 3 dibagi X pangkat 3. Nah, ini cancel sehingga sisa 2. Sisa 2. 1 dibagi X pangkat 3 tetap. X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 hasilnya 1. Nah, di sini kita bisa masukkan nilainya. Jadi 2 dibagi 1 per negatif tak terhingga pangkat 3 ditambah 1. Sama dengan 2 per 1 dibagi min tak hingga pangkat 3 itu sama dengan min tak hingga. 1 dibagi min tak hingga juga tetap 0. Karena tidak ada istilah negatif 0 ya. Jadi 0 itu netral, berada di tengah-tengah. Jadi hasilnya tetap 0 tambah 1. 2 dibagi 0 tambah 1 sama dengan 2 bagi 1. Hasilnya sama dengan 2. Nah, sekarang coba kalian kerjakan soal latihan yang saya berikan. Selamat mengerjakan. Jika ada pertanyaan, bisa ditanya di akun LMS masing-masing. Di Google Classroom atau di akun LMS masing-masing ya, atau bisa tanyakan di kolom komentar di bagian bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.